Jebret tim, kalau ada yang sulit ngapain pakai cara yang mudah? Nah inilah cara yang dipakai Arsenal ya. Wah asli, bener. Bagus openingnya. Katanya sepertinya akan ugly win terus sampai nanti. Kalau nggak berubah, iya. Kalau Tidak masalah, kalau ugly win terus 1-0 terus juara. Yang penting win ya, yang penting menang ya coach. Enggak juga sih. Ya, Gue tapi pengen minimal denger coach ngomong yang penting menang. Gue pengen denger. Nggak literally 2 babak ugly ya. Maksud gue dia pasti Arsenal biasanya satu babak ugly, babak keduanya jelek, atau babak pertama jelek, babak keduanya Enggak, ugly. gini, gitu kan. lu apa ya? Lu kalau mau jadi tim yang bisa bersaing dengan City yang tampil dominan, lu harus punya killer mentality. Arsenal nggak punya itu. Lu unggul 1-0, you go for 2-0. Lu unggul 2-0, lu go kill the game. Nggak punya Arsenal itu. Pada saat ini ya. Belum. Walaupun tahun lalu kita lihat berapa kali menang dengan banyak besar. gol. Tapi 2 match pertama itu agak yang menyedihkan. Ya, gue nggak tahu apakah Arteta ngelihat atau enggak. Kembali Arsenal itu sama kayak MU, kekurangan killer di depan. Nketiah itu bukan killer. Lu lihat peluang di depan dia pada saat satu lawan satu sama kiper dia chip kan, ketinggian kan. Real striker itu gol. Itu gue bilang real striker yang punya killer mentality itu gol, sesimpel itu. Sekarang mereka masih punya Saka atau siapa yang bisa cetak gol lah. Tapi Arsenal nggak juara tahun lalu itu kan ada penyebabnya. Dan salah satu nggak punya killer di depan. Sampai kapan Arteta ini mau denial bahwa Gapsus itu 2 kali lebih bagus daripada Nketiah. Dari skill dan lain. Tapi nggak bisa cetak gol juga, butuh peluang terlalu banyak. Nah sampai Erik ten Hag kasusnya sama, tapi Erik ten Hag beli striker bukan berarti berhasil atau enggak. At least ada Address problemnya kelihatan. Iya. Oh Nyoba kita ada lah. masalah di sini. Oke kita cari solusi. Semoga berhasil. Minimal Belum tentu. Belum tentu. Tapi minimal sekarang Arteta beli Timber, Havertz, Rice bagus. Iya. Cuman Masalah utama bukan. bukan menyelesaikan masalah utama, yaitu cetak gol. Iya, iya. Dan apakah bisa, dan bukan kemarin, 2 match kelihatan Arsenal kesulitan untuk cetak gol. Oke? Ugly win kemarin itu karena kena kartu merah kan, which is biggest bullshit. Kalau kartu merah McAllister dibatalin, harusnya Tomiyasu juga dibatalin karena dia nggak narik sama sekali gitu loh. Gue nggak tahu Arsenal banding atau Nggak bisa enggak. Coach, karena kartu kuning itu. Oh, 2 kali kuning ya. Karena Oke. kalau kuning nggak bisa- Satu nggak match bisa- ya. iya. Ya oke lah. Apa namanya? Intinya adalah babak pertama main bagus sampai cetak 1 gol. Lu selalu kesulitan, bukan Arsenal doang. Mau Munchen, mau Real Madrid, mau Barca ketemu yang low block. Repot. Itu selalu kesulitan, ya kan? Justru pada mayoritas tim dari Inggris ketemu Arsenal low block. Yang high press cuman Liverpool, City, MU pun enggak. MU pun bertahan di babak sendiri. Oke. Artinya lu tetap harus punya killer di depan yang bisa buat perang lah di kotak penalti. Yang fisiknya kuat, badannya apa, yang hajar kiri kanan, buka ruang, nahan bola. Ngerti nggak? Arsenal nggak punya pemain gitu. Nketiah enggak, Gapsus enggak. Ditambah Havertz menurut gue. Havertz juga enggak, terlalu krempeng lah. Gelandang kiri posisi yang tepat menurut gue enggak juga coach. Ketika ada Nketiah di sana, ada Havertz. Ini makin ada banyak orang yang buang-buang peluang ya 2 orang ini menurut gue. Nah, Havertz dalam posisi baru ini yang dia nggak terlalu sering mainkan, at least dia harus beradaptasi lagi. Itu dia nggak main bagus tapi nggak jelek juga. Jadi berapa kali dia punya counter, Mendingan- belum sesuai dengan Masih banyak pilihan lah maksud iya, gue. betul. Untuk harga segitu ya. Belum ada added value-nya lah, belum kelihatan. Untuk gua baru 2 match lu nggak bisa ngejudge. Cuman ya kembali lagi ke depannya gitu loh. I mean, KT is a big joke. Semoga menjelang 1 September ini 2 orang ini sadar lah. Tapi sekarang udah tanggal 23. Jadi problem utamanya adalah Arteta. itu. Arteta atau ya. Buat gua nggak pernah address Arteta, cuma di 2 game terakhir buat gua masalahnya Arteta. Jadi lu setuju kalau gue bilang gue nggak dukung Arteta? Di 2 game terakhir gua Arteta out, di 2 game terakhir, Tapi secara squad Karena butuh gini, nambah Ji, orang. apa keburukan atau kejelekan yang mungkin terjadi kalau 4 belakangnya tetap kayak kemarin? Misalnya ketika musim lalu, Ben White, Gabriel Saliba, tambah Timber atau Zinchenko. Apa sih kemungkinan terburuk? Cedera aja Timber. Iya. Kartu merah aja. Tomiyasu, apa kemungkinan terburuk? Kenapa lo harus mengorbankan lini belakang udah cukup solid?
sebagai tim salah satu tim paling sedikit kebobolan musim lalu untuk mengkonversikan gaya baru yang pengen lu aplikasikan. Thomas Partey di kanan ini sayang banget. Dia terlalu bagus hanya untuk mengoperasikan sayap kanan doang, Ji. Sayang banget. Di tengah Rice bagus, cuman kalau punya Rice, Partey dan juga Odegaard sebagai nomor 10 lebih menyeramkan Arsenal. Iya. Enggak, gue koreksi dikit tadi. Thomas Partey itu sering masuk ke tengah loh. Yes, cuman posisi Bantuin Rice. aslinya di Kemarin kanan. masuk ke tengah. Yes, di Atletico pernah jadi nomor 8. Bukan. Di atas kertas saja dia taruh sebagai bek kanan. Iya. Tapi dia lebih sering ke tengah tengah dia. bantuin Rice. Yes, inverted Jadi kan? Arsenal main 3-2-4-1 sama kayak Yes, cuman kenapa gak pakai biasa aja gitu Declan Rice sama Thomas Partey di tengahnya. Lebih aman. They do. Mereka lakukan itu. Kalau lu lihat Ben White itu tuh sering geser ke kanan. Iya, akhirnya kan bikin kekosongan sendiri di Ya tengahnya. itu yang menurut gua untuk itu buat gua- mengakomodir Havertz juga menurut gua. Buat gue Jadi terlalu maksain. maksain, exactly buat gue gitu. Havertz bagus, butuh waktu untuk adaptasi, yes. Karena di Leverkusen dia sebagai nomor 10, di Chelsea sebagai nomor 9. Ini posisi baru, nomor 8. Bener Coach bilang, adaptasi lagi. Iya. Cuman kalau memaksakan pemain ini untuk adaptasi di tengah game yang 3 poinnya dihitung, Dan kemarin dia nggak diganti kan? nggak diganti, Full, kan? ganti. Enggak malah. Nggak diganti, dia full. Maksud Iya, gua, jadi buat gua terlalu apa ya, eksperimentalnya gitu. Yes, orang bilang tapi kan lawannya mumpung lawan Nottingham Forest, mumpung lawannya Crystal Palace daripada nanti lawan Palace MU. berat itu buat Ya, lawan-lawan. buat gua kenapa nggak lu menuntun momentum gitu, bagus gitu. Dan buat gua permainan kemarin menghadapi Palace, menghadapi Nottingham Forest, nanti abis ini Fulham, abis itu MU, jujur gua takut. Sejelek-jeleknya MU, semudah-mudahnya MU dibobol tengahnya, gue masih rada khawatir karena lini tengahnya Arsenal nggak menyeramkan gitu. Output dari si Arsenal, Odegaard tendangan jarak jauh, atau Saka nendang dari inverted fullback, Iya, inverted dari sayap. Udah nggak ada lagi tuh Martinelli gantian sama Nketiah masuk ke dalam. Kenapa Martinelli lebih hidup dengan Jesus pertama, kedua dengan Trossard. Iya. Itu yang Selebihnya gua gue ngeliat Martinelli ini hidup, apalagi kemarin akhirnya diganti lagi. Gue ngeliat Nketiah udah jelas lah. Kita nggak perlu bahas lagi. Dia pemain yang butuh 100 peluang untuk jadi ciptaan 1 gol gitu. Jadi buat gua kalau masih memainkan Nketiah ya udah itu yang kita hadapi. Susah sekali bikin gol. Cuman Ya buat fresh leg doang dia mang, bukan Yes. buat starter lah kalau dia Yes, mang. gitu. Cuman buat gua ini masalahnya tetap Arsenal, Arteta melakukan eksperimen yang buat gua terlalu risky gitu, karena Arsenal ini saat 2 game, 3 game turun, drop performance-nya, pemain itu punya namanya kepercayaan diri. Makanya bener kayak Panji bilang tadi, Havertz nggak nendang, Martinelli nggak nendang juga. Banyak pemain-pemain akhirnya drop mentality-nya, kepercayaan dirinya, karena timnya sendiri nggak ngerasa kita berbahaya nih, kita membahayakan lawan nih, nggak ada itunya, Ji. Itu yang buat gua berbahaya bahwa eksperimen Arteta ini bakal sangat amat risky buat pemain-pemain juga gitu. Ya tapi memang mungkin ini menjadi pertaruhan yang mungkin harus dilakukan di awal-awal musim, karena kalau nggak sekarang mungkin menurut Arteta kapan lagi dia bisa mencoba si Havertz atau pemain-pemain barunya untuk bisa nyetel sama adaptasinya. Tapi kalau kartu merah Tomiyasu layak nggak? Walaupun ini kartu kuning kedua ya, walaupun menurut kalian pelanggaran itu dikasih kartu layak nggak? Ya, jadi Dengan sentuhan itu. aturan yang baru sekarang adalah soal time wasting, Ji. Oke. Kalau soal kartu kuning pertama itu gua rasa layak. Iya. Karena walaupun dia memegang bola hanya 8 detik, di mana biasanya fullback kalau mau throw in bisa sampai 15 detik kan, itu total kolektifnya Arsenal itu buang waktu 15 detik. Yang soal Tomiyasu maju ke depan dulu untuk menerima bola, totalnya 15 detik di mana si Tomiyasu megang 8 detik, kartu kuning wajar. Nah, kartu kuning kedua buat gue itu nggak wajar. Karena, kartu kuning lu nggak bisa VAR. Kenapa sih orang nggak VAR itu kartu kuningnya Tomiyasu? Karena emang nggak bisa. VAR itu hanya mencetak hanya mengatur gol atau enggak, merah atau enggak, gol line atau enggak, atau untuk kayak jangan sampai salah kartu merah. Kayak dulu kejadiannya Gibbs sama Iya, mirip yang Oxlade ya? Oxlade Chamberlain. Oh iya Oxlade benar. Ya, itu bisa di VAR, selebihnya enggak. Tapi kan ada replay. Iya. Yes, lo nggak bisa VAR, tapi lo ada replay untuk ngecek lagi. Namanya tarikan, paling nggak ada baju yang tertarik dong harusnya. Kalaupun itu soft, layak apa enggak untuk kartu kuning? Sentuhan. Gitu. Apakah ini build up untuk serangan balik? Ya kan masih dipertanyakan juga gitu. Buat gua kartu kuning keduanya rada harsh, rada keterlaluan. Cuman ya balik lagi, kita nggak bisa Ini appeal wasitnya juga. fans MU. Oh, oke. Serius? Semuanya kan bilang fans MU. Iya serius, dia posting di IG-nya backgroundnya MU. Oh. Emang iya? Iya. Enggak. Nggak serius, nggak percaya, Ini gua belum serius. lihat nih kalau ini nih. Serius. Coba kalian cek Cari ya. blar. Cari coba IG resminya, Brar, Nggak, sambil nggak kita percaya. ngobrolin ya. Tapi mungkin menurut gue bukan cuma sentuhannya ya, mungkin karena faktor si Tomiyasu berada di jalur lari kakinya si pemain Nggak Palace kena, itu. Ji. Kan bukan kaki juga, Ji. Nggak Ini kan kena. dianggap narik baju, Ji. Oh Iya. iya, narik baju, cuman Bukan- kan Dan bukan nggak nekel. juga nggak narik. Iya, bukan nekel, Ji. megang. Dia puter, Iya. kan Kebetulan nempel. tangannya di situ. Iya, kebetulan tangannya di situ. Ya, Nggak Ayu ada pinter tarikan sih. kelihatan dari baju dan lain.
Kalau- Dan jatuhnya itu kayak gila, itu playing Kalau itu victim emang- banget. Tapi bagus jatuhnya kayak Emang beneran kehilangan real banget. keseimbangan sih, gue lihat sih kehilangan keseimbangan Iya, itu bukan iya. karena Iya, tapi kalau nggak boleh nyentuh masa dikit-dikit kuning. ya. Tapi Banyak pelanggaran yang ya, harusnya berarti harusnya bisa nggak banding dong dikasih kayak juga. nggak bisa. Kan kartu kuning, Ji. Oh berbanding iya, kuning itu kedua straight ya, red. ya. Straight Kuning red, boleh kedua dibanding. akhirnya jadi merah. Ini kita lihat nih. Coba ada nggak wasitnya? Oh, belum dapat nih. Kita Ini kartu kuning kedua. ya jadi silakan nggak fans bisa MU apakah benar atau fans Arsenal kalau mau ngelihat si wasit ini beneran fans MU apa bukan? Mayoritas wasit itu kan fans nggak layak kuning kan ini juga? Agak. Enggak. Iyalah. Ya kita lihat lah nanti. Menurut lu, Ji? Menurut lu, Ji? Menurut gua nggak penting menurut gua. Apapun ntar yang gua omongin serba salah. Oh, Gua itu dia, fans gua MU. nyari itunya. Nanti fans yang kita dibilang masih kayak wasit. Gue nyari itunya. Nah, bakal diganti siapa nih? Tierney atau Kiwior? Zinchenko Zinchenko deh udah Kemarin fit. bagus ya, kemarin Zinchenko bagus udah sih dia fit. main di Iya. akhir-akhir masuk ya. Iya. Dan Nah kan kalau Zinchenko bisa di kiri, Dan Zinchenko bisa Gabriel kiri. Saliba, Ben White, kayak musim lalu aja udah lah. sebenarnya dia juga bisa posisinya si Havertz kan? Oke loh, dia jadi gelandang kiri. Nggak jadi DM dia biasanya. Iya, di jadi- Ukraina jadi DM. Ya, Rice sama juga depan. Oke dia. Dan dia juga sering geser ke tengah. Bagus ya, udah jadi Jadi harapan ya. itu sih Problem solver. gue beda pendapat sama Aldi. Itu gue nggak permasalahkan. Buat posting gue nggak permasalahan. Yang gue permasalahkan cuma satu, lu cetak gol. Itu deh, karena tidak di semua match lu bisa create banyak peluang. Ya. Tim yang hebat, main jelek sedikit peluang, tapi Jadi. menang. Tapi jadi, nah ini nggak punya orangnya dan Arteta itu masih nggak sadar. Dan bukan cuma menang, Coach. How meyakinkan lu Iya. untuk menang gitu loh. Kalau untuk sekedar menang, berbahaya kalau kita Iya, di level itu. betul. I mean, kalau lu punya goal getter yang Oh aman, 20 gol, yang 30 kayak gol. Osimhen lah. Wow! Lu kan gini contoh. Oh, iya. Contoh yang sangat bagus Contoh sekali. kalau lu punya striker kayak Osimhen. Iya. Yang lain kan lebih Harapan, tenang. itu Kita, impian. sorry guys, hari ini gue lagi nggak mood, gue main jelek. Iya, cuma satu Osimhen, nggak perlu, gue butuh seperempat peluang untuk bisa cetak gol. Masih dimengerti 1-0 lah. you win the game. Iya. Nah pemain kayak gini nggak ada di Arsenal. Itu Tetapi- peluangnya Nketiah kemarin ya, ampun, satu dicop, satu. Satu karena yang dia jatuh itu. Ya kan kalau soal agile, soal speed, Nketiah oke, cuman kok ketajaman itu loh, Ji. Mudrik juga oke secara agility Iya, dan ketajaman. Tapi kalau ngomongin dari si defense-nya kemarin ketika 10 orang kerasa banget dong Rice Enggak, di situ Arsenal. Nah ini juga bagus kuatnya, ya, Andres, good mereka masih question. tetap oke gitu. Tim-tim bagus, mau kartu merah satu orang, Iya. permainan nggak berubah. Harusnya sih gitu emang. Ini Arsenal seperti game menghadapi Nottingham kemarin menghadapi Palace juga panik langsung. Iya. Langsung Betul. kelihatan bedanya. Waduh, 10 pemain nih Dan panik. biasanya lu lihat West Ham lah, lawan Chelsea 10 pemain masih cetak gol Biasa tuh. aja. Iya, dan Nggak masih dapat gimana-gimana. menyerang. Iya gitu loh. Arsenal nyaris nggak dapat. Ini panik, bener-bener yang sepanik itu. Ini Palace loh. Dan kalau lu nonton kemarin di Monday Night Football, ini Palace lagi jelek sebenarnya mainnya. Iya, betul. Zaha nggak ada tuh Betul. kelihatan banget. Nggak- Edward sampai kacau nggak- mainnya nggak ada. Saya nggak ngaruh sih kok gue Gua bilang. ngaruh banget Emang buat Palace gua. jelek. Kemarin serangannya kan dari kanan banyak kan, Eze sama Ayew Iya. membantu Edward. Kirinya habis banget, makanya kemarin Partey sering masuk ke tengah, nggak ada masalah. Cuman kemarin Palace yang nggak begitu bagus aja, Arsenal segitu kerepotannya, apalagi setelah kartu merah. Ini menunjukkan di 2 game terakhir Arsenal kelihatan sekali penurunannya. Nih coach ada artikel kalau ternyata itu hoax yang itu editing. Ya, untuk editingnya gue bukan hoax. David Coot itu, dia tuh ternyata fansnya Notts County bukan. Itu kan klub bawahnya, bukan klub tim- Premier Ya, League mungkin MU. klub Premier League-nya Iya, MU. orang sana kan cuma satu gitu doang, nggak kayak kita bisa milih 2 orang, bisa milih 2 tim. Nah ini kan, Wah, langsung ternyata- disupport ini loh, Facebook nih, hoax nih. Jadi hoax ya? Ya sama lah kayak Howard tuh. Itu stadion apa emang? Hah? Old Trafford. Iya, itu Old Trafford. Enggak, ini real account. Real account. Bukan hoax gitu. Itu palsu Ini katanya. real account. Itu dibantah kan sama coach ya, dia. real account ya. Ya. Ya oke lah, tapi dari sisi kontroversinya masih seru karena dalam 3 minggu terakhir, 2 minggu terakhir, 3 minggu ya? Liga tuh udah jalan berapa? Udah 2 minggu. 2 minggu ya, 2 Iya. minggu, seri udah sekali. 2 minggu terakhir aja udah banyak kontroversi dari VAR, dari kartu merah, Cedera. bahkan ada kartu merah yang dibalikin. 5 kartu merah. Ada juga handsball, ada juga penalti yang harusnya penalti atau enggak, ada Nggak perdebatannya. dikasih. Itulah serunya dari Premier League yang musim ini dengan tambahan aturan baru tuh, Nes. Ya. Dan Jebret Tim kita masih punya banyak banget bahasan yang seru-seru. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah order-order yang berikut ini. Karena kalau ngomongnya pesan-pesan terlalu jadul Order ini. dong. Jangan kemana-mana. Bisa juga.